Oke, kita mulai terlebih dahulu dari pengertian. Apa itu imunitas? Immunity diambil dari bahasa Yunani yaitu imunitas yang berarti perlindungan. Pengertian imunitas adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing. Benda asing yang dimaksud bisa berupa bakteri atau patogen yang lainnya seperti virus, jamur, parasit, toksin, obat, bahkan makanan atau minuman yang kita konsumsi. Kemudian, sistem imun dapat diartikan sebagai suatu sistem yang berperan dalam proses imunitas. Ada banyak komponen mekanisme dan peran sistem imun dalam tubuh kita. Jadi, untuk kali ini, kita akan menyinggung mengenai komponen sistem imun dan sekilas mengenai bagaimana komponen-komponen sistem imun tersebut berperan dalam pertahanan tubuh kita terhadap patogen asing. Sistem imun pada manusia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem imun alami atau innate immunity atau sistem imun non-spesifik, dan sistem imun didapat atau adaptive immunity atau sistem imun spesifik. Sistem imun alamiah atau innate immunity merupakan sistem imun yang berperan pada inflamasi yang bersifat akut. Sistem imun non-spesifik ini merupakan pertahanan pertama tubuh terhadap serangan mikroorganisme. Sesuai namanya, sistem imun ini tidak bersifat spesifik terhadap suatu patogen ataupun mikroorganisme tertentu. Komponen-komponen pada sistem imun non-spesifik adalah pertahanan fisik dan mekanik berupa kulit, mukosa, dan silia, terutama pada saluran pernapasan. Yang kedua ada sistem pertahanan biokimia seperti asam lambung dan lisozim. Yang ketiga ada pertahanan humoral seperti sistem komplement, interferon, dan C-reaktif protein atau CRP. Terakhir adalah pertahanan seluler yang diperankan oleh sel-sel fagosit seperti makrofag, neutrofil, dan juga NKCl. Keempat komponen sistem imun dan non-spesifik ini akan langsung aktif sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap suatu patogen. Nah, biasanya pada saat sistem imun alamiah ini aktif akan menyebabkan terjadinya suatu peristiwa inflamasi pada lokasi terjadinya pertemuan antara komponen imun dan patogen tertentu yang menyebabkan kerusakan pada jaringan. Sistem imun alamiah tidak memiliki memori terhadap suatu jenis patogen tertentu, oleh karenanya proses imunologis yang dimediasi oleh sistem imun non-spesifik pada hampir setiap patogen bersifat mirip. Sedangkan untuk sistem imun didapat atau sistem imun diaktif atau sistem imun spesifik merupakan sistem imun yang memiliki spesifikasi terhadap patogen atau jenis informasi tertentu. Berbeda dengan sistem imun alamiah yang tidak key memori terhadap suatu patogen, sistem imun adaptif ini memiliki sel memori yang akan menghasilkan suatu protein yang menjadi respon imunologis dan yang kemudian kita sebut sebagai hemoglobin. Nah, lalu komponen utama dari sistem imun spesifik adalah sel limfosit. Pada dasarnya, sistem imun spesifik dibagi menjadi dua tipe berdasarkan pertahanan terhadap patogen, ekstraseluler ataupun intraseluler, yaitu komponen seluler dan komponen humoral. Pada sistem seluler, sel yang menjadi mediator respon imunologis adalah sel limfosit T. Secara umum, sel limfosit T dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sel T helper atau CD14, sel T sitotoksik atau CD18 high, dan sel regulator. Masing-masing jenis LTE memiliki mekanisme yang berbeda untuk merespon adanya patogen yang ada di intraseluler. Sel T helper bekerja berikatan dengan sel antigen presenting cell atau ABC melalui reseptor protein MHC kelas 2 untuk memicu produksi
sitokin yang dapat berperan sebagai sitokin proinflamasi ataupun sitokin antiinflamasi. Contoh dari sitokin proinflamasi adalah interleukin 1 beta, interleukins 6 dan juga NTF-alpha. Sedangkan untuk contoh sitokin antiinflamasi yaitu ada interleukin 10. Sitokin akan berkaitan dengan sel yang terinfeksi patogen pada intraseluler melalui protein bimolekul atau MHC kelas 1 dan akan langsung membunuh sel yang terinfeksi tersebut. Sedangkan untuk sel T regulator berfungsi untuk mengatur supresi dari respon imun. Oke, kita lanjut bahwa untuk tentang komponen humoral. Komponen humoral dari sistem imun adaptif dimediasi oleh sel B dan sel B. Memegang peran sebagai salah satu memori terhadap pajanan patogen tertentu. Sistem imun adaptif yang memungkinkan adanya memori terhadap pajaan patogen tertentu dinamakan emilogi memori. Pada mulanya, sel B naif akan terpaja pada patogen tertentu, baik langsung berkaitan terhadap antigen yang diekspresikan pada permukaan sel patogen, ataupun berkaitan dengan efisi berupa molekul RND trait. Sel selanjutnya, sel B yang terpajang tersebut mengalami proliferasi dan diferensiasi di sumsum tulang menjadi 100 lb memori yang memiliki memori dan spesifitas terhadap antigen dari patogen tertentu, dan sel plasma yang menghasilkan imunoglobunin spesifik terhadap infeksi patogen tersebut akan dihasilkan semakin sering tumbuh terpajan oleh patogen yang sama, maka titer antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma tersebut semakin tinggi. Hal ini akan meningkatkan efektivitas respon imun tubuh terhadap patogen tersebut. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini.